Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali kami kembali hadir dalam Kabar Kabar Nusantara. Ini pemirsa sudah ada 323 korban Oke. jiwa meninggal dunia akibat gempa di Cianjur, Elisa. Dan dikabarkan juga ada 325 titik pengungsian ini tersebar di Cianjur, pemirsa. Dan- Dan kira-kira bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah? Selengkapnya dalam Kabar Nusantara. Nusantara. Halo, apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen? Tentunya senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda di dalam Kabar Nusantara. Ya, kali ini masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Yap, bersama saya Elisa Purba. Dan sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Sampurasun, Bapak Aceh Hasan Sazili. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah Rampes, Mas Suki, Mbak Elisa. Dan juga pastinya Mbak Ya. Trubus Rahadiansyah, ini pengamat kebijakan publik. Apa kabar Pak Trubus? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu, mantul Pak Aceh, makasih. Ya, Pak Aceh, kita Iya, langsung Pak. saja. Kalau misalnya kita ketahui sudah ada 321 korban jiwa meninggal akibat gempa di Cianjur. Sejauh ini kemarin Komisi 8 baru mengunjungi bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi di sana, Pak? Iya, update terakhir data yang meninggal sebanyak 323 ya. Oke. Oke. 323 korban Mhm. yang tetapi sekarang pun juga masih dilakukan proses pencarian terhadap orang yang belum ditemukan. Oke. Dan yang harus menjadi catatan serius sesungguhnya adalah bahwa hampir 1 minggu ini masih terjadi gempa susulan. Dan walaupun gempa susulannya tersebut tidak besar, tapi memang menambah kewaspadaan dari masyarakat di Kabupaten Cianjur. Untuk diketahui memang dampak dari gempa Cianjur ini walaupun oleh berbagai pihak dinilai tidak terlalu besar, Tidak 5,6 Skala Richter. skala Richter, namun karena kedalamannya di darat dan dangkal, maka banyak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat terutama di 12 kecamatan. Ya. Oke. Nah, memang gempa ini meruntuhkan banyak sekali rumah yang hancur dan ini tersebar di berbagai pelosok, terutama di Kabupaten Cianjur, misalnya di Kecamatan Cugenang, di Cianjur Kota, di Warudoyong, dan di berbagai kecamatan yang memang terdampak luar biasa. Nah, catatan penting adalah bahwa karena kerusakan gempa ini terasa begitu kuat bagi masyarakat, maka sebagian besar dari daerah yang terdampak tersebut masyarakatnya kemudian mengungsi. Ya. Oke. Nah, pengungsiannya ini ada yang terpusat dengan jumlah pengungsi yang besar, ada sekitar 12 titik, tetapi hampir sebagian besar dari masyarakat yang terdampak mereka mengungsinya itu di depan rumah mereka. Oke. Oke. Dikabarkan ada 325 titik Ya, betul. pengungsian ya, Pak ya? Betul. Jadi kenapa mereka harus melakukan pengungsian? Karena bangunan gedung yang retak, ya, Oke. membuat mereka memang harus Khawatir seperti itu. Ya? khawatir akan terjadi gempa susulan dan gedung tersebut atau rumah mereka itu ambruk kembali gitu. Jadi karena itu maka sebagian besar di antara warga terdampak kita itu harus mengungsi di luar rumah, apalagi kalau malam hari pasti mereka akan tidur di luar rumah. Nah, karena itu yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah pertama tentu pemenuhan kebutuhan dasar mereka di pengungsian. Ini yang kita dorong kepada Kementerian Sosial dan tentu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai Chief of Commander dari proses penanganan bencana di tengah tanggap darurat bencana yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Yang kedua tentu kebutuhan layanan kesehatan yang itu juga sangat penting karena
kita tahu bahwa pada saat terjadi gempa pasti akan ada terkena reruntuhan. Tetapi satu hal juga yang paling penting selama di pengungsian itu kan 2 hari 3 hari sampai sekarang pasti akan menimbulkan adanya penyakit-penyakit baru. Misalnya batuk lah, diare, ispa dan lain sebagainya. Ini yang terus-menerus kita pantau. Yang ketiga, yang penting sekali dipastikan sesungguhnya adalah kita segera mendorong kepada BNPB dan Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang rusak, sehingga dan juga fasilitas publik seperti sekolah, Rumah sakit, madrasah, rumah sakit, kemudian pondok pesantren. Karena pondok pesantren sendiri yang terkena itu hampir 47 pondok pesantren di Kabupaten Cianjur. Dan tentu ini harus segera ditangani karena tanggap darurat ini harus segera untuk mempercepat, karena setelah itu tentu sebagaimana janji Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, bahwa bagi rumah-rumah yang terkena dari reruntuhan maka akan diberikan semacam insentif oleh pemerintah, misalnya untuk rumah dengan rusak berat 50 juta, kemudian rumah yang rusak sedang itu sekitar 30 sampai 40 juta, kemudian yang rumah rusak ringan itu sekitar 20 juta. Tapi kan itu semua harus direkonstruksi kembali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah bahwa memang rumah kita yang terutama yang berada pada sesar yang potensi rawan gempanya sangat tinggi, ya harus tahan gempa. Oke, berarti ini banyak sekali memang PR, bukan hanya untuk kita menghitung nih Pak, atau mencari data berapa dari total kerusakan rumah warga, juga bantuan terhadap warga-warga di titik pengungsian. Tapi mungkin saya ke Pak Trubus dulu nih Pak. Jika kita melihat informasi atau berita nih Pak, kira-kira sudah bagaimana nih perkembangan dari penanganan bencana gempa yang sudah dilakukan hingga saat ini? Iya, kalau secara keseluruhan sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan ya. Artinya banyak yang kita lihat bagaimana kepedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang begitu cepat melakukan, dan di satu sisi dukungan masyarakat, dukungan kementerian dan lembagaan juga cukup tinggi gitu. Hanya persoalannya yang menurut saya ada 2 hal. Salah satu adalah persoalan distribusi logistik. Karena apa? Karena distribusi logistik ini menjadi problem karena jaraknya sangat berjauhan, dan ini kan antar titik pengungsian. Nah itu masalah di situ, jaraknya sangat jauh. Titik kan tadi sudah dijelasin sama Pak Aceh juga, bahwa ada yang memang mendirikan tempat kayak poskonya itu ada yang di dekat rumah, ada yang terpusat. Nah ini kemudian distribusinya menjadi problem. Yang kedua, ada persoalan di mana kemudian ketika masyarakat mau mendapatkan bantuan, itu ada sebagian masyarakat yang mengeluh karena apa? Karena untuk dapat bantuan dari pemerintah itu sulit, harus ada birokrasinya. Jadi birokrasi misalnya izin RT, RW-nya itu harus ada misalnya keterangan. Ini kemudian masyarakat akhirnya satu pilihannya kepada bentuk yayasan-yayasan, salah-satunya karena di sana juga banyak sekali orang memberikan bantuan kan. Jadi baik yang perorangan maupun sifatnya kelembagaan juga banyak swasta-swasta itu. Nah inilah kemudian pilihan masyarakat ke situ. Tetapi menurut saya yang penting adalah sebenarnya bantuan itu kalau bisa itu terpusat gitu. Jadi terkontrol semuanya. Karena misalnya terpisah-pisah seperti sekarang ini ada yang membantu sifatnya pribadi atau kelompok-kelompok, kita bahkan ada yang mengatasnamakan agama, mengataskan suku tertentu atau kelompok komunitas tertentu. Nah ini kan berbahaya karena apa? Tidak saja menjamin kualitas daripada bantuan itu sendiri yang belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat di situ, tapi juga persoalannya adalah bagaimana kemudian keberlangsungan dari bantuan itu sendiri. Karena kan ini persoalannya gempanya ini masih terus berlangsung, itu ya. Jadi menurut saya potret-potret apa yang dalam arti potret yang perlu dicermati atau potret buruknya itu adalah bagaimana penanganan dalam hal soal ini logis, karena kebutuhan logistik itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang lainnya tentu karena Pak Presiden sudah memerintahkan kebijakannya untuk membangun rumah tahan gempa. Rumah tahan gempa ini sebenarnya saya lihat pemerintah sampai sekarang itu gampang gitu ya, kayak ragu-ragu gitu ya. Padahal itu sesuatu yang harusnya sudah mulai dicanangkan ya Pak ya. Dicanangkan, sosialisasikan dari awal gitu ya. Tapi yang terjadi harusnya pemerintah punya data tuh untuk daerah-daerah mana yang rawan gempa. Nah di situ konstruksinya harus konstruksi yang tahan gempa. Harus sudah dibangun. Jadi kalau misalnya
tidak tahan gempa ya harus ada sanksinya di situ, harus ada kebijakan regulasinya. Oke. Nah, kemudian juga ada yang perlu juga ditekankan adalah bahwa penegakan RT RW, tata ruang itu penting sekali karena banyak orang membangun rumah itu di luar tata ruangnya itu, jadi tempat-tempat longsor mudah sekali ini rawan gempa lah, itu yang harusnya dilarang itu, jangan boleh gitu. Nah, yang terakhir menurut saya penting edukasi, yang ketiga itu selama ini pendidikan masyarakat terkait dengan gempa itu kita minim, padahal 2016 kita udah gempa di Jogja, harusnya pemerintah banyak, belajar Pak. dari itu. Kita berkorban sudah berjatuhan baru kita ribut gitu seolah baru ada masalah gitu, padahal selama ini harusnya kita udah punya Pak pengalaman Trubus dan Pak Aceh Iya. sebenarnya dari ada 325 titik pengungsian, harus sudah ada 323 update terbaru, ada korban jiwa. Sebenarnya fokus apa nih yang harus dilakukan setelah terjadi gempa? Tapi akan dijawab sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara dan tadi kita sudah membahas tentang banyak sekali poin-poin penting yang mungkin mau disorotin ya Uki dari mitigasi bencana ini. Sudah tadi Pak Aceh sudah update 323 korban jiwa meninggal, masih juga ada sejumlah pencarian korban yang masih tertimbun longsor. Kita juga mengetahui ada 325 titik pengungsian. Sebenarnya sejauh ini apa nih fokus selanjutnya dan juga apakah juga bagaimana dengan distribusi bantuannya gitu Pak Aceh? Iya, salah satu yang kami sorot adalah soal bagaimana manajemen tanggap darurat bencana, terutama memastikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan juga aspek penanganan kesehatan. Tadi Pak Trubus telah menyampaikan kepada kita soal bagaimana misalnya manajemen distribusi logistik dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Memang tidak mudah dengan banyaknya titik pengungsian. Ditambah dengan terpencarnya berbagai bantuan masyarakat, maka memang kami meminta kepada BNPB untuk segera membenahi manajemen distribusi logistik terutama. Misalnya dengan pertama, tentu kita tidak bisa melarang masyarakat untuk memberikan bantuan ya, tapi kita himbau kepada BNPB untuk menyampaikan kepada publik misalnya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga pada saat masyarakat memberikan bantuan dari luar Cianjur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau kebanyakan bantuan dalam bentuk mie instan, ya tentu. Tapi mereka juga sebenarnya tidak salah gitu ya Pak, mengeluhkan kalau misalnya nanti sebenarnya serba salah juga atau bagaimana sebenarnya kalau Pak Aceh sendiri melihat? Iya tentu ya kita kan ini sifatnya himbauan ya, kita tidak bisa melarang masyarakat untuk memberikan bantuan. Misalnya yang paling mendasar, kita tahu bahwa tenda-tenda di tempat pengungsian itu ya sangat memprihatinkan. Maka seharusnya misalnya kebutuhan yang paling mendesak bagaimana membuat tenda. Saya memberikan tenda. Saya memprediksi mungkin dalam jangka 2-3 minggu ke depan akan terus begini. Kenapa? Karena ya masyarakat masih harus di luar rumah untuk di pengungsian. Nah, yang harus kita siapkan kan sebetulnya animo masyarakat yang begitu tinggi itu perhatiannya mulai menurun. Nah, karena itu yang dituntut kita kepada BNPB adalah menjaga konsistensi dan ritme menjaga manajemen kebencanaannya. Jangan sampai misalnya pada awal-awal saja semangat, tetapi setelah itu kemudian orang lupa gitu, kendor gitu. Nah ini harus saya kira harus dipastikan, disitulah pentingnya kehadiran pemerintah untuk bisa memastikan bahwa perhatiannya tetap terjaga. Yang kedua, yang paling penting juga adalah trauma healing. Nah ini trauma healing ya Pak? Ya tentu kan masyarakat yang terdampak, mereka kalau lama-kelamaan terus tinggal di pengungsian tentu mereka akan bosan. Ya. Belum lagi mereka traumatik terhadap kondisi yang dia hadapi.
Hampir saya temukan di beberapa tempat, misalnya ketika terjadi gempa susulan, tiba-tiba kita mendengar suara histeris dan lain sebagainya. Jadi pemulihan psikologi terhadap penyintas itu juga harus menjadi perhatian kita. Yang ketiga tentu kalau kondisi gempa susulannya sudah betul-betul kembali stabil, tidak terjadi lagi, maka memang perlahan-lahan tanggap daruratnya segera dicabut dan kemudian kepada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sehingga beberapa fasilitas-fasilitas publik saya kira penting sekali untuk segera untuk dibangun kembali. Terus yang kedua ya pemerintah, saya kira yang lebih penting sekarang ini adalah mendata dan segera memulihkan kondisi bangunan ya yang betul-betul bisa, kalau memang bisa misalnya ya bisa dilakukan sendiri oleh warga ya itu lebih bagus. Tapi kalaupun juga tidak, maka pemerintah harus tadi mencari titik-titik relokasi. Tentu relokasinya itu harus mempertimbangkan betul aspek tata ruang. Jadi beberapa tempat yang dinilai menjadi lintasan patahan, misalnya patahan atau sesar Cimandiri atau sesar apa kita nggak ngerti, mestinya orang BMKG yang tahu soal ini. Itu menjadi pertimbangan untuk tidak dijadikan sebagai pusat pemukiman. Di samping bahwa di rumahnya itu betul-betul harus rumah yang tahan gempa. Nah ini betul-betul harus menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kita pada awalnya kan tidak menduga bahwa di Cianjur ini gitu ya, yang terjadi tadinya orang memprediksi di Bandung Barat dengan sesar Lembang atau sesar Cimandiri, tapi ini sekarang ditemukan ada sesar baru yang harus menjadi perhatian kita. Nah ini menarik sekali karena ini sejalan juga dengan tadi apa yang disampaikan Pak Trubus, mungkin melihat bahwa penting sekali mengadakan relokasi nih. Mungkin sedikit Pak Trubus, terkait dengan kita kan sudah memang Indonesia memang berada di lempeng yang rawan terhadap gempa dan juga bencana yang lain. Tapi kalau misalnya kita ngomongin juga pelajarannya, kalau misalnya bencana pelajaran tapi nggak kelar-kelar atau nggak sebenarnya tidak diimplementasikan dengan baik. Kalau Pak Trubus sendiri sebenarnya melihatnya gimana nih? Iya, saya lihat pemerintah sendiri itu seperti setengah hati gitu ya kebijakannya. Kalau sudah melakukan relokasi itu memang kemudian berhadapan langsung dengan warga ya. Jadi kalau dengan warga, nah warga ini ya sifatnya ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang resistensi, ada yang lawan juga kan gitu. Jadi seringkali para pengambil kebijakan itu dihadapkan oleh dilema akan melaksanakan sebuah kebijakan. Kalau itu langsung dilaksanakan akan berimbas kepada public distrust munculnya gitu. Nah, karena itu seringkali persoalannya kemudian keraguan-raguan dari pengambil kebijakan itu menjadi problem. Nah, relokasi yang ada sekarang ini yang di Cianjur itu banyak masyarakat tuh yang tinggalnya di pinggir jalan atau di rumah-rumah di kandang, bahkan juga mereka disuruh pindah nggak mau gitu ya. Itu kan hal yang memang lumrah dijumpai di mana-mana. Di sini kalau daerah rawan banjir disuruh pindah, banjir juga nggak mau gitu. Nah ini menurut saya perlu pendekatan yang lebih intensif lagi. Artinya bagaimana kemudian meyakinkan kepada warga masyarakat yang ngeyel tadi, yang ngeyel itu untuk mau menyadari bahwa ini kondisi bencana. Situasi yang harus dilihat dalam konteks keseluruhan. Artinya dia harus sadar bahwa saya punya keluarga, punya anak, istri, punya ini. Jadi jangan semata-mata egonya. Karena seringkali ego itu yang menyebabkan mereka ngotot. Di satu sisi kemudian ada kelompok-kelompok tertentu itu kadang-kadang memprovokasi gitu. Jadi masyarakat akhirnya seperti ada yang melindungi. Ini masih kendala yang terus terjadi Pak? Terjadi itu semacam itu. Nah, jadi ini kan PR pemerintah ya Pak untuk akhirnya melakukan pendekatan-pendekatan. Betul, ada pendekatan-pendekatan itu penting sekali. Yang terakhir menurut saya ya bagaimana kemudian ini kaitannya dengan trauma healing tadi yang disampaikan Pak Aceh, ini juga sangat penting sekali karena di situ masyarakat jadi ada daya juang, ada semangat bahwa saya harus fight menghadapi yang namanya bencana. Sementara ini kan gempanya masih berulang di satu sisi ketika nanti penanganannya mulai kendor, mulai loyo, nah ini jadi masalah karena karena kemudian masyarakat
seperti tidak ada kendali ya suka-suka main suka. Nah itu nanti akan terjadi pencurian lah, kemudian apa kriminalitas yang lain ya, ya macam-macam lah. Ya baru-baru ini sudah terjadi, ada pengadangan juga kan, bantuan juga diadang. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat ada sekelompok masyarakat yang harus diberi perhatian khusus gitu loh. Nah ini RT RW tokoh-tokoh masyarakat itu semuanya harus saling bersinergi di samping juga dalam pemerintah daerah ya secara perhatian. Karena memang sulitnya masyarakat itu kalau sudah apa rasa jengkel, rasa dipaksa-paksa, kemudian ada rasa apalagi kalau dibumbu-bumbuin ada bahasa agama atau partai-partai tertentu, golongan tertentu, itu seringkali mudah jadi tersentil ya Pak mudah ya? tersentuh. Nah ini kemudian saya nggak mau melakukan ini. Nah ini menurut saya memang sangat jarang para pengambil kebijakan sampai ke tataran itu. Yang ada itu begitu ada bencana yang penting dikasih bantuan. Udah titik. Di satu sisi kemudian media juga nggak mau memberikan satu perhatian yang khusus. Media kan lebih suka ngomongin capres-capres daripada ngomongin bagaimana Tapi kira-kira Pak Trubus, Pak Aceh, kalau misalnya kita melihat bagaimana sebenarnya sosialisasi mitigasi bencana di tanah air, apakah sudah begitu masif dilakukan oleh BNPB maupun juga pemerintah untuk akhirnya bagaimana masyarakat bisa tanggap darurat? Kita akan jawab sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Oke, dan pemirsa, kita masih membahas terkait dengan mitigasi bencana dan mungkin ke Pak Aceh nih Pak. Kita melihat bahwa Indonesia memang ini bukan pertama kalinya. Nah, kira-kira gimana nih pemerintah dan juga stakeholders dari Komisi 8 untuk menangani mitigasi bencana ini? Iya, salah satu yang menjadi concern kami di Komisi 8 adalah bahwa pendekatan kita dalam penanganan bencana harus mengalami shifting paradigm itu ya, di perubahan paradigma. Dari tanggap darurat bencana menjadi mitigasi bencana atau langkah preventif menghadapi bencana. Oke. Nah, yang mengkhawatirkan dari bencana Cianjur ini 38% korbannya adalah anak-anak. Ya. Dan anak-anak mereka tentu membuat kita sangat prihatin. Nah, tetapi banyak juga kasus ditemukan bahwa sebagian di antara mereka yang selamat adalah ketika terjadi gempa mereka tidak langsung keluar tapi berlindung di bawah meja. Nah, ini satu hal yang sebetulnya pengetahuan masyarakat tentang literasi dan edukasi kebencanaan sudah ada, cuma memang masih belum diintensifkan. Mungkin masih di kalangan usia tertentu, Pak. Nah, karena itu memang Komisi 8 selalu mendorong kepada BNPB dan Kementerian Sosial untuk memasukkan kurikulum tentang kebencanaan. Iya. Itu sebetulnya udah lama banget ya Pak? Sudah lama tentu. Tapi kan begini, ini kan otoritas untuk memasukkan kurikulum itu kan ada pada pemerintah daerah. Oke. Nah, pemerintah daerah itu dinas pendidikannya seharusnya memang memasukkan salah satu di antara dan itu kan tergantung dari daerahnya, karena setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda. Betul. Misalnya kalau di Cianjur bencana gempa, kalau misalnya di pinggir pantai bencana tsunami. Kalau misalnya di dekat lereng gunung tentu bencana longsor. Itu kan semua potensi-potensi itu harus diidentifikasi dan harusnya kemudian disesuaikan dengan kurikulum berdasarkan atas potensi bencana di daerah masing-masing. Nah, mitigasi atau edukasi literasi kebencanaan itu menjadi sangat penting untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Termasuk juga tadi soal bagaimana kita memastikan tata ruang kita itu juga memperhatikan aspek kebencanaan. Nah, kita tentu Cianjur adalah salah satu kasus. Tetapi kita juga masih menyaksikan jangankan Cianjur, Jakarta saja misalnya. Kita melihat bahwa di pinggir kali, sungai dan lain sebagainya itu kan masih banyak bangunan-bangunan liar dan lain sebagainya yang seharusnya memang tidak boleh diizinkan untuk dibangun di daerah tersebut, kecuali kalau memang sudah mengalami proses normalisasi sungai yang
dapat terhindar dari Oke. terjadinya banjir gitu ya. Nah, jadi soal mitigasi bencana menjadi concern, tetapi ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, bukan hanya tugas BNPB, bukan hanya tugas Kementerian Sosial, tapi juga tugas dari pemerintah daerah yang di dalamnya ada BPBD, ada Dinas Pendidikan, ada Dinas Sosial yang seharusnya gencar untuk melakukan Bapak melihatnya sosialisasi. sejauh ini Oke. bagaimana? Sejauh ini menurut saya masih belum menjadi perhatian Ya. ya. Saya kebetulan pada tahun yang lalu menjadi ketua Panja revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Salah satu hal yang kita ubah di dalam revisi Undang-Undang Bencana itu yaitu yang saya sebut tadi, shifting paradigm. Jadi paradigmanya harus dirubah. Oke. Lebih baik kita mempersiapkan, mensiasati supaya jangan terjadi bencana daripada kita menangani bencana. Oke. Oke. Terlalu besar kos yang harus dikeluarkan. Gitu. Oke. Nah, karena itu ya misalnya ada di Kementerian Sosial maupun di BNPB itu ada banyak program seperti misalnya Desa Tangguh Bencana, Kampung Siaga Bencana. Iya. Nah, tapi ini jangkauannya masih sangat terbatas. Oke. Iya. Ya, belum menjadi satu istilahnya itu pengarus utamaan di kalangan pemerintah daerah gitu. Nah, karena itu tentu kita berharap ya berangkat dari berbagai macam pengalaman dan kita tahu bahwa Indonesia ini pasti terjadi bencana. Iya. Kalau kata Pak mantan kepala BNPB, Indonesia ini adalah supermarket bencana. Tidak ada Oke. jenis bencana yang tidak ada di Indonesia. Ada semua. Gempa, tsunami, Oke. longsor. Yap. Bahkan kemarin waktu di Palu ada satu bencana yang dikenal dengan likuifaksi. Dia kan tanah langsung terbelah, langsung bisa memakan Ambles ya? rembes gitu ya, Oke. sehingga bisa menghancurkan satu daerah gitu. Jadi tidak ada di Indonesia ini yang tidak yang tidak bisa lepas dari bencana. Iya, Karena oke. itu saya kira soal bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana, literasi bencana, edukasi kebencanaan merupakan sebuah keharusan di dalam gaya hidup masyarakat Oke. kita. Gitu. Oke. Nah, kalau Pak Trubus sendiri melihat kita tidak bisa terlepas dari bencana, supermarket bencana di Indonesia. Kira-kira ini Pak, kebijakan apa nih yang perlu pemerintah buat Pak? Iya, kalau pemerintah yang paling kuat untuk kan bencana itu kan ada 3 tahap. Pertama kan PRA. Nah, yang Oke. PRA ini harus ada kebijakan tersendiri, termasuk misalnya kayak rumah, Relokasi yang tadi. macam-macam itu. Kemudian saat terjadinya bencana, Oke. itu kan masyarakat harus dikasih tahu bagaimana yang kemarin selamat di ini itu banyak kan berlindung di bawah Meja. atau di tempat-tempat yang terlindungi. Oke. Tapi yang jadi korban banyak anak-anak karena mereka di madrasah yang nggak terlindungi kan seperti itu. Nah, kemudian yang pasca. Nah, pasca ini juga harus ada kebijakan sendiri, rekonstruksi, kemudian relokasi, semua ini kan harus ada kebijakan sendiri. Jadi maksud saya ketika kita memandang sebuah kebencanaan itu 3-tiganya itu satu kesatuan. Jadi pemerintah harus betul-betul mengintegrasikan 3 tahap itu. Nah, kalau kemudian konteksnya PRA, itu harus betul alokasi anggaran semuanya, termasuk tadi diusulkan sama Pak Aceh dalam pendidikan kebencanaan, itu memang harus itu kan PRA. Kita sudah menyadari kok 2016 di Jogja bencana lokal sama yang terjadi di Cianjur sekarang. Tapi pemerintah nggak mau, ini kan istilah bahasa kerennya Apa tuh nggak mau Pak belajar. Trubus, menurut Pak Trubus apa kendalanya yang Pak Trubus lihat? Apakah emang pemerintah belum ada keinginan ke arah sana atau bagaimana? Sebenarnya sudah ada keinginan, cuman kendalanya misalnya di anggaran. Oke. Anggaran, Mas. Masalah Yang klasik kedua- ya. Kemudian yang menjadi problem juga masalah infrastruktur itu sendiri Oke. kan harus dibutuhkan. Kan ada masalah SDM-nya, kemudian juga bagaimana kemudian pemerintah daerah sendiri. Karena pemerintah daerah itu dengan adanya istilahnya pilkada itu karena sering berganti pemimpin, berganti kebijakan lagi. Oke. Jadi seringkali yang terjadi kemudian tidak ada keberlanjutan. Nah, ini Oke. saya rasa nanti yang disampaikan Pak Aceh bagus tuh kalau misalnya undang-undang BNPB itu Benar, ini jadi revisi ada- itu bagaimana ada ada pakem. keberlanjutan. Jadi siapapun pemimpinnya harus melaksanakan Betul. itu. Jadi Jadi- undang-undangnya jelas.
ketika terjadi bencana, ini alam nih ya, bencana alam, maka pemerintah di pusat maupun daerah itu sudah satu hal yang sifatnya sinergis, Mas. Iya, Jadi benar. bukan jalan sendiri yang terjadi sekarang, jalan sendiri, apa yang disampaikan Pak Aceh benar, bahwa selama ini seolah-olah pemerintah pusat semuanya ya Pak. Jadi pemerintah daerah terus orang Jawa terus ngopo gitu kan. Pemerintah daerah tidak banyak berak, yang terjadi kemudian pemerintah daerah selalu menuntut persoalannya apa, kualitas dari bantuan, kami harus cepat, macam-macam. Selalu bahasanya itu, tapi tidak pernah memberikan solusi harus bagaimana. Karena apa? Karena sesungguhnya dia yang punya masyarakat, dia yang tahu kondisi di lapangan. Harusnya disitulah pemerintah pusat mendapatkan asupan, mendapatkan informasi yang ada adalah bagaimana kemudian pemerintah pusat secara cerdas memutuskan sendiri. Yang terjadi seperti itu, hanya dapat informasi. Pemerintah daerahnya sifatnya pasif. Nah ini yang menurut saya harus dibenahi ke depan, bagaimana menghadapi bencana itu aktif semuanya, ini tanggung jawab kita bersama nih. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah ya, dan Uki ya. stakeholder terakhir. Mungkin terakhir singkat aja Pak Aceh dan juga Pak Trubus terkait dengan bagaimana nih tanggap bencana ataupun juga gempa yang terjadi, dan juga mungkin kalau misalnya kita melihat bagaimana harapan terhadap dengan misalnya undang-undang BNPB tadi. Ya, untuk kasus Kabupaten Cianjur tentu menurut saya mudah-mudahan ya ritme pemerintah masih tetap terjaga untuk melakukan nanti pasca tanggap darurat, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan dengan lebih cepat, karena pengalaman dari beberapa kasus bencana hingga saat ini belum selesai. Misalnya kasus di NTB, kasus di Jogja, kasus di NTT gitu ya. Nah, problem utamanya adalah problem pemerintah sendiri masih belum mampu untuk melakukan pendataan secara komprehensif terhadap rumah-rumah yang rusak, masyarakat yang terdampak. Nah, ini harus jadi pelajaran supaya proses pemutakhiran data terhadap korban dari bangunan-bangunan yang rusak yang menjadi tanggung jawab pemerintah bisa segera ditangani dengan cepat. Dalam konteks yang lebih besar tentu apapun bencananya harus memberikan dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya paradigma kita untuk merubah bahwa alam ini tidak boleh dimusuhi. Alam ini harus kita jaga, alam harus kita betul-betul jadikan sebagai sahabat gitu loh. Sehingga kita mampu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan, dan karena itu jangan sekali-kali kalau misalnya kita membuat rumah di daerah yang merupakan daerah potensi rawan bencana tidak menyesuaikan dengan kondisinya. Atau sekali-kali kita misalnya membuat rumah menantang alam dengan cara membuat rumah di di bantaran kali atau di pinggir gunung yang itu punya potensi longsor. Nah, ini semua harus juga ada keterlibatan yang kuat dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak, penegakan aturan dan penegakan hukum. Nah, penegakan aturan itu penting, karena kerap kali kan kadang-kadang ketika orang mau membuat perumahan yang bagus, padahal daerah tersebut potensi bencana, karena di situ ada mohon maaf ya, ada uang, ada apa gitu, perizinannya dipermudah. Saya kira itu tak boleh. Dan harus kita betul-betul penegakan hukum ditegakkan. Kitanya juga harus memiliki paradigma tentang literasi kebencanaan yang lebih menitik beratkan kepada aspek kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Karena itulah modal kita dalam menghadapi bencana ini. Indonesia berada pada ring of fire, ya, pada cincin api, dan karena itu maka kita pun juga harus siap siaga terhadap kemungkinan terjadinya berbagai potensi bencana itu. Penegakan hukum dan juga tadi literasi mitigasi bencana. Kalau dari Pak Trubus bagaimana Pak? Iya, kalau saya yang penting adalah bagaimana public trust itu terjaga, Pak. Ketika penanganan itu berlangsung, itu public trust terjaga. Karena apa? Seringkali ketika bantuan datang, ketika penanganan maupun relokasi dan sebagainya itu dilakukan oleh pemerintah, ini masyarakat ini seringkali ada resistensi gitu loh, karena bukan karena kurangnya, memang harus mampu meyakinkan kepada warga masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu yang terbaik gitu loh. Jangan menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu sebagai sesuatu yang dalam tanda petik hanya akal-akalan, membuat masyarakat susah atau apa, itu jangan gitu. Jadi masyarakat diberitahu bahwa Anda direlokasi itu karena Anda di tempat yang berbahaya.
Kemudian itu yang kedua menurut saya bagaimana kemudian pemerintah daerah itu melibatkan ahli-ahli ketika ada masyarakat yang membangun di wilayah yang itu rawan bencana longsor itu. Jadi ada ahli misalnya ahli geologi atau ahli apa yang menyebabkan ini jangan di daerah ini jangan dibangun gitu. Jadi masyarakat dikasih tahu, Jadi jangan melalui lurah, jangan langsung RT RW. Nah di situ ada ahlinya yang menjelaskan, dikumpulkan masyarakatnya. Ini daerah Anda itu daerah kategori rawan bencana. Maka ketika ada nanti membangun, kalau suatu saat terjadi apa-apa ya Anda sudah tahu resikonya. Minimal mitigasi resiko bencana itu sudah tahu gitu. Jadi itu yang paling penting di situ, Mbak. Public trust. Kita harap sekali lagi bahwa nanti pencarian korban masih berlangsung. Nih sejauh ini 325, ada 73.000 lebih pengungsi yang masih melakukan pengungsian di sejumlah titik, ada 325. Yang kita harapkan juga pastinya mungkin buat masyarakat ya mungkin juga memiliki kelebihan rezeki mungkin gitu ya, bisa menyalurkan ke tempat-tempat yang mungkin dibantu atau diproses oleh pemerintah, dipusatkan di satu titik seperti itu ya. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Subki Abdul. Terima kasih sekali lagi Pak Aceh Hasan Sadziri, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Barat 2, Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba. Dan terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.